Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat Indonesia belum berakhir karena mereka masih mendapat gangguan dari Belanda. Kedatangan Belanda dengan tujuan untuk menegakkan kembali kekuasaan atau mengambil kembali wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia sudah bahagia dengan kemerdekaan tidak terima dan mulai melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ini disebut sebagai Perjuangan Revolusi Indonesia atau termasuk ke dalam sejarah Revolusi Indonesia. Setelah kemerdekaan, Belanda datang ke Indonesia membawa Nika bersama tentara sekutu dengan badan militer AFNI. Tujuan dibentuknya AFNI yaitu untuk menahan tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia I dan diambil persenjataannya. Pada bulan September tahun 1945, tentara AFNI mendarat di lokasi strategis seperti Surabaya dan Jakarta. Tidak tinggal diam, rakyat melawan dengan kekuatan penuh di beberapa lokasi. Berikut merupakan beberapa revolusi dalam mempertahankan kemerdekaan yang juga dilakukan secara perjuangan fisik. Yang pertama, terdapat pertempuran Surabaya. Pertempuran ini dimulai dan terjadi karena tentara sekutu atau AFNI meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata kepada mereka. Semangat arek-arek Surabaya melawan sekutu begitu hebat dengan pahlawan yang bernama Bung Tomo yang terus menyemangati rakyat melalui radio. Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada tanggal 10 November. Inilah mengapa kita memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Semangat patriotik dan keberanian rakyat Surabaya melawan tentara sekutu merupakan alasan dari hal tersebut. Selanjutnya terdapat pertempuran Ambarawa. Tentara sekutu datang ke Ambarawa dengan tujuan untuk membebaskan perempuan dan anak-anak Belanda yang ditahan ketika Jepang menjajah Indonesia karena di Ambarawa terdapat kamp tawanan perempuan dan anak-anak Belanda. Tokoh pertempuran Ambarawa sendiri adalah Kolonel Sudirman yang berhasil membuat tentara sekutu mundur. Kolonel Sudirman melakukan serangan mendadak agar sekutu tidak berkutik. Selanjutnya terdapat Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946. Peristiwa ini terjadi dengan tujuan mengosongkan dan membakar kota Bandung agar tidak dijadikan markas tentara sekutu. Saat itu kekuatan tentara Indonesia tidak sama dengan tentara sekutu. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat adalah karena mereka dipaksa untuk menyerahkan senjata. Selanjutnya terdapat pertempuran Margarana di Bali pada tanggal 20 November 1946. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bali dilaksanakan dengan pertempuran habis-habisan dari rakyat Bali dalam melawan pasukan Belanda yang masih ingin berkuasa. Perang disebabkan karena rakyat Bali tidak rela Belanda berada di bawah Bali untuk mengambil senjata tentara Jepang. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan bertempur sampai habis-habisan atau titik darah penghabisan. Untuk menghormati jasanya, I Gusti Ngurah Rai terdapat pada mata uang 50.000 dan dijadikan nama bandara internasional di Bali. Selanjutnya terdapat agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer 1 yang dilakukan oleh Belanda menjadi bukti bahwa Belanda telah melakukan pelanggaran perjanjian Linggarjati. Penyebab terjadinya agresi militer 1 adalah dikarenakan Belanda mengatakan bahwa Indonesia haruslah berada di bawah kerajaan Belanda sesuai dengan pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Berbeda dengan pendapat dari pihak Indonesia yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan sebagai saksi dari berdirinya negara berdaulat dan sudah merdeka. Perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan adanya perselisihan hingga mencapai puncaknya pada tanggal 21 Juli 1947 ketika Belanda melancarkan serangan serentak di beberapa lokasi. Belanda menyebutkan bahwa serangan ini hanya untuk menertibkan rakyat Indonesia, tetapi justru Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati dengan menyerang Indonesia. Peralatan yang modern membuat Belanda dengan cepat dapat menguasai Jawa dan Sumatera. Melihat kejadian ini, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar kedua pihak berhenti tembak-menembak. Indonesia mendapat dukungan dari dunia internasional dan dukungan Belanda mulai merosot. Selanjutnya terdapat agresi militer Belanda kedua. Agresi militer ini juga serangan yang dilancarkan oleh Belanda terhadap Indonesia yang telah merdeka. Serangan ini dilakukan karena Belanda merasa mereka telah dikhianati oleh perjanjian Renville. Serangan dimulai dengan menyerang Bandar Udara Maguwo melalui pesawat tempur Belanda, yang akhirnya pihak Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta dan melakukan serangan gerilya. Agresi militer 2 berhasil menduduki ibu kota sementara Republik Indonesia di Yogyakarta dan menangkap beberapa pimpinan Indonesia. Dengan adanya agresi militer 2, pemerintahan pusat Indonesia di Yogyakarta sangat terancam, sehingga perlu dibentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan pimpinan Syafruddin Prawira Negara. Setelah mendapat perintah dari Presiden Soekarno, maka terbentuklah PDRI dilengkapi dengan kabinet.
PDRI bertahan hanya sementara waktu sampai situasi kembali kondusif. Dampak dari agresi militer II yaitu Belanda tidak lagi mendapat dukungan dari dunia internasional, terutama bantuan dana dari Amerika Serikat. Sementara itu, Indonesia ingin membuktikan bahwa pemerintahan RI masih ada, maka direncanakanlah melakukan sebuah serangan umum pada 1 Maret 1949. Kota Yogyakarta akhirnya dapat direbut oleh TNI selama 6 jam. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa eksistensi TNI itu masih ada. Tidak hanya perjuangan bersenjata, tetapi perjuangan diplomasi juga dilakukan Indonesia untuk mencapai kedaulatan yang sesungguhnya. Pada era sejarah revolusi Indonesia ini, terjadi juga pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan ini dilakukan karena saat itu Jakarta sedang tidak aman. Tentara Belanda sudah memasuki kota Jakarta untuk menahan tentara Jepang yang masih berada di Jakarta. Kesultanan Yogyakarta dengan Sultan Hamengkubuwono ke-9 menawarkan wilayahnya sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia. Pada malam hari tanggal 3 Januari, para pemimpin pemerintah meninggalkan Jakarta melalui kereta api. Perjalanan ini dilakukan secara diam-diam, seperti lampu kereta yang dimatikan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setibanya di Yogyakarta, biaya operasional pemerintahan RI juga ditanggung oleh Kesultanan, karena kondisi keuangan pemerintahan RI saat itu sedang sangat buruk. Berikut juga merupakan beberapa perjanjian yang terjadi pada sejarah revolusi Indonesia. Yang pertama, terdapat perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 11 November tahun 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Schermerhorn, dan mediator dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Kilian. Hasil perjanjian ini, Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. RI dan Belanda akan membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. RI dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. 4 bulan berselang, Belanda merasa tidak terikat lagi dengan perjanjian tersebut dan melancarkan agresi militer Belanda pertama. Selanjutnya terdapat perjanjian Renville. Perjanjian ini dilaksanakan di kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perjanjian ini sangat merugikan karena Indonesia harus kehilangan beberapa wilayah kekuasaannya dengan garis Van Mock. Isi dari perjanjian tersebut adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. TNI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah pendudukan Belanda. Adanya garis Van Mock antara wilayah RI dengan pemerintah pendudukan Belanda. Selanjutnya terdapat perjanjian Roem-Royen. Nama perjanjian ini berdasarkan tokoh delegasi dari kedua pihak, yaitu Muhammad Rom dari Indonesia dan Van Royen dari Belanda. Perjanjian Roem-Royen ini membuka peluang Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda di konferensi meja bundar. Pemerintahan RI, termasuk para pemimpin yang ditawan, akan dikembalikan ke Yogyakarta. Selanjutnya, kedua pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk melakukan konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag, Belanda. Selanjutnya, tentara Belanda akan ditarik dari Yogyakarta. Di penghujung era sejarah revolusi Indonesia ini, terdapat konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda untuk selamanya. Delegasi atau perwakilan Indonesia dalam KMB dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan beberapa tokoh penting lainnya. Melalui proses yang begitu panjang, akhirnya disepakati beberapa rumusan hasil KMB dengan poin penting sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS akan dilakukan pada 27 Desember 1949. Kedua, Angkatan Perang RIS disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya yang dimiliki oleh RIS. Yang terakhir, kekuasaan terkait daerah Irian Barat akan diperbincangkan lagi 1 tahun setelah KMB. Urusan mengenai Irian Barat baru tuntas pada tahun 1963 melalui mediasi bentukan PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority, atau lebih dikenal dengan sebutan UNTAA.